Ya. Sekarang polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Bukan melindungi, tetapi menyengsarakan. Bukan mau berkorban untuk rakyat. Ya banyak. Saya katakan tidak semua ya. Nanti kita bahas kenapa itu. Kan kasus yang muncul tiap hari semuanya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Kalau coba Anda lihat orang demo di suatu tempat, polisinya diam, ya, meskipun dimaki-maki oleh rakyat, gitu. Iya, karena itu arahan pimpinan, kamu jangan ngelawan loh. Tapi suatu saat polisi ngamuk gitu, itu karena atasannya juga tidak menindak sesuatu kadangkala atas perintah atasan, iya kan? Kan takut ya, misalnya Anda bawahan saya melakukan sesuatu padahal saya sudah punya deal dengan seseorang. Anda melakukan sesuatu, Anda bisa dicoret. Oleh sebab itu, saya berpikir begini, semua ini harus pimpinan secara berjenjang. Satu, Kapolseknya harus orang yang benar bagus, tidak boleh punya kolusi, tidak boleh punya cacat moral. Di atas Kapolsek itu siapa sih? Kapolres juga harus bagus, karena Kapolsek itu tidak berani apa-apa kalau Kapolresnya main gila. Nggak ada ceritanya kok Polsek mau tidak tunduk pada Kapolres. Misalnya Kapolres menyuruh menandatangani sesuatu, ini sudah benar tuh lurahnya, ini kamu tanda tangan, kamu benarkan, kamu jangan usik, itu Kapolres. Nah, di atas Kapolres, Kapolda harus bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video dari Prof. Mahfud MD yang menyoroti atau membahas tentang kepolisian atau oknum polisi, guys, yang lagi rame-ramenya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian atau Polri, guys. Oke, kita simak, guys, karena ini ada beberapa oknum polisi. Kita gas, mantap. Salah satu yang rame dibincangkan oleh follower Pak Mahfud, baik itu di YouTube maupun di Instagram, itu terhadap ketegasan penegak hukum. Kali ini yang agak banyak disorot itu adalah polisi, Pak, dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari polisi menembak warga, polisi menembak polisi, lalu pemalakan terhadap warga negara asing di sebuah konser, dan juga pemerasan oleh Kasat Serse terhadap orang yang sudah menjadi tersangka. Itu miliaran rupiah. Makin kesini orang makin membincangkan itu, bahkan mohon maaf Pak, udah mulai tidak percaya pada polisi. Apa yang terjadi dalam tubuh Polri, Pak, menurut Pak Mahfud? Ya, yang terjadi ya seperti yang Anda katakan tadi, banyak kerusakan-kerusakan atau destruksi yang dilakukan oleh katakanlah oknum ya. Memang susah kan kalau tidak mengatakan oknum, kan institusi tidak mungkin membuat kebijakan yang destruktif. Banyak yang dilakukan langkah-langkah destruktif sehingga masyarakat sekarang merasa hilang kepercayaan kepada Polri, kan. Hasil survei, atau mungkin orang kalau hasil survei mungkin terlalu mewah, meskipun itu benar, ya kita baca aja peristiwa-peristiwa setiap hari di medsos, di media konvensional, dan lain-lain. Kita menemukan nih kerusakan-kerusakan moral yang berakibat pada munculnya tindakan-tindakan kriminal di lingkungan pejabat Polri atau oknum-oknum Polri. Meskipun itu tidak bisa dikatakan mewakili keseluruhan tindakan Polri. Nah, oleh sebab itu menjadi penting kita ini melakukan evaluasi. Mumpung ini masih dalam rentang janji Pak Prabowo sebagai presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kan gitu. Ini masih rentangnya masih ada. Kalau kita lihat janji Pak Prabowo dulu ketika berpidato, kan mengatakan, orang pada bertanya kok cuma begitu aja, cuma pidato-pidato aja. Orang kan, bilang, sebagian bilang omon-omon gitu ya. Omon-omon. Pak Prabowo kan mengatakan, ini kan baru 2 bulan, tunggu dong, sesudah 6 bulan. Nah, 6 bulan tuh kira-kira 2,5 bulan lagi dari sekarang. Berarti ini masih dalam rentang Pak Prabowo untuk
melakukan perbaikan-perbaikan. Ini serius nih, ini serius. Karena terkait dengan gagal atau suksesnya negara ini menjamin keamanan dan tertib hukum di Indonesia. Nah, ini saya potong dikit Pak tentang gagalnya atau tidak menjamin keamanan. Kebetulan Pak Prabowo pada tanggal 30 kemarin itu di Rapim TNI Polri bersuara keras Pak Mahfud. Saya memahaminya seperti Mahfud tadi mengatakan bukan lagi janji, tapi ini sudah semacam peringatan Pak. Kalau saya memahami pernyataannya yang mengatakan bahwa ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Dan Anda harus tanggung jawab ketika Anda mengemban itu. Nah, kita lihat videonya Pak. Saya mau tunjukkan ke Pak Mahfud seperti apa video itu, langsung nanti Pak Mahfud memberikan komentar. Ini Pak. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa pada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya ingin Pak Mahfud memberikan makna dulu atas kata-kata kalimat yang tegas ya dari Pak Prabowo yang menurut saya bukan lagi janji, ini semacam peringatan Pak kepada pimpinan TNI dan Polri. Semacam peringatan dan pasti berdasar sebuah catatan bahwa banyak peristiwa di mana polisi dan TNI tentu saja, karena kita bicara aparat penegak hukum sekarang ya polisi misalnya, nanti saatnya kita bicara kejaksaan dan pengadilan ya. Sekarang polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Bukan melindungi, tapi menyengsarakan. Bukan mau berkorban untuk rakyat. Ya banyak, saya katakan tidak semua ya, nanti kita bahas kenapa itu. Kan kasus yang muncul tiap hari semuanya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Perlindungan itu ada dua, satu agar aman, yang kedua agar tidak terganggu haknya. Perlindungan agar rakyat aman, yang kedua menindak pelaku-pelaku yang merugikan rakyat dari masyarakat sipil. Tapi dalam banyak kasus kan terlihat polisi itu gamang untuk melakukan tindakan. Apalagi kalau sudah menyangkut dirinya sendiri, menyangkut orang dalam gitu, menjadi tidak transparan penyelesaiannya. Banyak kasus yang bisa kita sebut penyelesaian yang tidak transparan itu. Misalnya bagaimana orang melaporkan sesuatu yang dilakukan oleh Polri. Misalnya Polri meminta uang segini, sudah disebut namanya, tetapi juga orangnya dipanggil ke polisi, lalu kasusnya hilang, kan gitu. Itu yang begitu tuh kan sering, kita tinggal buka file saja kan. Itu salah satu modusnya ya? Salah satu modus begitu. Yang kedua misalnya Mas, membackingi orang. Kalau itu korporasi besar, kemudian terkesan ada backing-backingan, karena ketika korporasi itu yang melakukan ya, kalau ketika korporasi yang melakukan, korporasi besar misalnya konglomerat gitu, itu biasanya mereka tidak melakukan tindakan yang adil terhadap hak-hak rakyat. Diam, pura-pura tidak tahu, tidak memproses. Taruhlah yang ini sudah yang keempat kita bicara soal pemagaran laut di Tangerang. Itu kan jelas kan? Kasus yang masih heboh sampai sekarang. Masih heboh. Kan seharusnya jelas polisi bertindak. Itu tugasnya polisi gitu. Meskipun belakangan kita dengarkan katanya polisi sudah mulai mengusut Pak. Setelah sekian lama. Bukan setelah sekian lama, setelah orang-orang mulai mengungkapkan fakta bahwa polisi betul-betul tahu karena pernah melakukan patroli, pernah mendapat laporan kan gitu. Dulu kan bilang nggak tahu kami, baru tahu. Nah sekarang orang yang pernah melaporkan muncul. Yang pernah memberi saran muncul, Ombudsman Banten, ya kan? Kemudian ada juga Kiai siapa tuh, yang Kiai Matlaul Anwar itu. Dia sudah lama tahu tuh dan memberitahu
Sampai akhirnya dia memberitahu presiden langsung, gitu melalui surat disampaikan seseorang, baru kasus ini meledak. Nah sesudah muncul itu semua baru mereka mulai bertindak. Itu pun sudah sangat terlambat dan kita tidak tahu arahnya kemana ya penyelesaian ini. Kan masih dipanggil, diminta klarifikasi dan sebagainya. Padahal kalau dalam logika murni hukum kan sama dengan orang merampok. Bisa langsung ditangkap. Jangan bilang harus hati-hati, diperiksa dulu ini. Lah kalau orang ngerampok itu kan langsung ditangkap. Yeah. Yang harus hati-hati itu misalnya dalam hal-hal yang menyangkut kejahatan IT misalnya ya. Kalau ini kan bukan IT di depan mata kita. Ya kan? Kalau IT pemalsuan sertifikat dan hati-hati. Kalau ini kan sudah di depan mata tapi baru sekarang bertindak, itu pun baru mulai dari minta keterangan dan sebagainya. Baru udah lama tindakannya seharusnya udah diambil. KPK juga sama kan, baru dia menyatakan akan memverifikasi laporan yang disampaikan masyarakat, kok baru, ini udah heboh begini kok. Jadi sekarang kalau kita baca, polisi itu sudah tingkat kepercayaan dari masyarakat sudah sangat rendah ya. Itu harus diperbaiki, karena kata Pak Prabowo tadi, kenapa rendah? Karena ia tidak mau berkorban untuk rakyat, melainkan sering sekali membuat atau menimbulkan isu-isu yang merugikan rakyat. Di dalam banyak kasus, bukan hanya sini, kita bisa lacak misalnya kasus-kasus besar yang menyangkut ini, bisa lacak dari medsos saja, jejak digital itu berapa banyak kasus yang melibatkan Polri ini gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya harus berbenah, dan Pak Prabowo ketika mengatakan ini harus memihak rakyat agar Anda tidak gagal, artinya dia punya catatan. Dan oleh sebab itu dia juga mestinya punya rencana bagaimana ya menata Polri ini. Ada evaluasi yang dilakukan mestinya ya. Harus ada evaluasi, dan saya yakin presiden tuh satu, saya melihat pribadinya Pak Prabowo ya, yang saya kenal, dia itu cerdas. Bacaannya banyak, ahli strategi juga gitu. Sehingga dia pasti tahu tentang masalah ini. Yang kedua, untuk melengkapi itu presiden punya semua instrumen yang diperlukan untuk tahu dan punya kekuasaan untuk melakukan apapun, untuk menertibkan. Kalau dia tidak merasa tersandra oleh sesuatu, gampang kok presiden bisa melakukan apa saja. Nah oleh sebab itu, Mas, menurut saya ini kita berharap pada presiden dalam rentang waktu yang tersedia, kan masih rentang waktu yang tersedia kan, sampai April gitu, mudah-mudahan ada perbaikan. Kalau enggak menurut saya ya menjadi omon-omon beneran. Langkah tegas presiden itu misalnya mengevaluasi pimpinan Polri begitu? Mengevaluasi pimpinan Polri karena begini, psiko hierarkisnya begini ya. Kalau coba Anda lihat orang demo di suatu tempat, polisinya diam ya, meskipun dimaki-maki oleh rakyat. Gitu. Iya, karena itu arahan pimpinan, kamu jangan ngelawan loh. Tapi suatu saat polisi ngamuk gitu, itu karena atasannya juga tidak menindak sesuatu kadangkala atas perintah atasan, iya kan? Kan takut ya, misalnya Anda bawahan saya melakukan sesuatu padahal saya sudah punya deal dengan seseorang. Anda melakukan sesuatu, Anda bisa dicoret. Oleh sebab itu saya berpikir begini, semua ini harus pimpinan secara berjenjang. Satu, Kapolseknya harus orang yang benar, bagus. Tidak boleh punya kolusi, tidak boleh punya cacat moral. Di atas Kapolsek itu siapa sih? Kapolres juga harus bagus. Karena Kapolsek itu tidak berani apa-apa kalau Kapolresnya main gila. Nggak ada ceritanya kok Polsek mau tidak tunduk pada Kapolres. Misalnya Kapolres menyuruh menandatangani sesuatu, ini sudah benar tuh lurahnya, ini kamu tanda tangan, kamu benarkan, kamu jangan usik. Itu Kapolres. Nah di atas Kapolres, Kapolda harus bersih. Karena yang banyak juga itu dimasalahkan, Poldanya kadangkala itu tidak jelas sikapnya terhadap kejahatan. Saya pernah bercerita dulu tentang tambang Mas Sangihe. Sulawesi Utara ya? Sulawesi Utara ya, TNI ya, Polri. Ketika Bapak jadi Menko Polhukam? Iya. Ya Pemda dan sebagainya. Itu sudah jelas kok, pelanggaran masih ada saja jalan. Dibiarin gitu.
Kenapa? Dia kan negara, kan bisa ditangkap orang-orangnya. Saya ngirim tim, ada apa alat-alat berat itu untuk menggali emas di Sangihe itu, saya kirim tim ke sana. Ketika tim ke sana, hilang tuh alat-alat. Nggak ada Pak, ya ini. Tapi ada bekas-bekas begitu, tapi katanya sudah dibereskan. Begitu besok pulang tim saya, besoknya udah ada lagi gambar. Ini Pak, sudah beroperasi lagi begitu tim Bapak pulang gitu. Nah itu kan berarti daerah, ada Polda, Polres. Nah di atas Kapolda juga? Nah, nanti di atas Kapolda tentu eselon-eselon satunya Bareskrim, kemudian ada Baintelkam, Kabaharkam, dan itu semua. Itu kan yang ngatur. Baru di atas itu semua Kapolri. Nggak mungkin Kaba ini, Kabaharkam, Bareskrim dan sebagainya itu melakukan sesuatu kalau Polri tidak suka. Nggak mungkin ini semua tidak melakukan kalau Polrinya menginginkan itu dilakukan. Kan itu hierarkisnya. Oleh sebab itu cara menanganinya pimpinan-pimpinan harus dibenarkan. Dan Pak Prabowo menurut saya maksudnya dibereskan. Orang-orang yang tepat yang bisa masuk. Orang-orang yang tepat. Maknanya berarti evaluasi menyeluruh oleh Presiden Pak ya? Evaluasi menyeluruh. Presiden mulai dari atas, lalu yang Polrinya itu mengevaluasi bawahnya lagi, yang ini mengevaluasi bawahnya sampai ke tingkat bawah, gitu. Dengan disiplin yang ketat. Karena begitu psikohierarkisnya yang muncul. Bawahan tuh nggak pernah berani tidak melakukan perintah atasan. Artinya Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan oknum atau bawahan itu tidak terlepas daripada contoh yang dia lihat di atasnya. Kira-kira gitu ya? Di atasnya. Begitu. Oleh sebab itu banyak kan orang mengeluh, merasa nggak bisa, ini sudah tingkat pimpinan disuruh amankan. Ini menjadi perhatian pimpinan dan seterusnya. Ya begitu-begitu. Sehingga kita lihat terkadang Polri di lapangan ngamuk itu karena kepalanya aja benar. Tapi ada juga yang diam, kamu jangan bikin masalah loh, jangan gunakan kekerasan kepada rakyat, ada begitu. Sehingga menjadi sangat jelas ini. Hierarki ini harus jelas mulai dari tingkat atas. Dan menurut saya Presiden tahu ini. Presiden sangat tahu karena beliau di samping dirinya secara pribadi cerdas, ahli strategi, dia punya juga semua instrumen untuk memberitahu kepada dia tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebaiknya. Artinya kita tunggu momentum dan waktu evaluasi itu dari Presiden ya? Bukan, iya. Pak Mahfud, untuk memberikan gambaran kepada pemirsa, kepada netizen tentang katakanlah dalam 6 bulan terakhir apa saja yang terjadi dengan internal polisi yang itu mempengaruhi wajah suram Polri di depan masyarakat. Yang Bapak bilang tadi itu sudah mulai mempertanyakan. Oke guys, itu tadi evaluasi atau tanggapan atau diskusi singkat dari Prof. Mahfud MD tentang Presiden harus perlu dan juga semoga ya guys untuk mengevaluasi pimpinan Polri guys dari bawah sampai atas, karena akhir-akhir ini guys banyak kasus, banyak oknum-oknum polisi yang bertindak tidak sesuai lah guys, dan ini menjadi sorotan publik dan rakyat pun menjadi kurang kepercayaan pada Polri ataupun pada institusi kepolisian ya guys. Ini karena oknum-oknum yang ya guys yang bertindak di luar apa SOP atau di luar kewenangan atau membacking atau lebih memeras rakyat guys, karena ada juga kasus memeras tersangka atau banyak yang lain guys. Oke, semoga ini bisa mengedukasi masyarakat dan juga menjadikan info tambahan untuk kita semua guys, karena ini termasuk juga ilmu pengetahuan guys dan juga ilmu kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambas RJ.